Nah, dalam praktikum ini digunakan asam askorbat atau vitamin C sebagai model zat uji karena bersifat larut air dan kelebihannya akan diekspresikan melalui urin. Nah, keberadaan vitamin C dalam urin dapat dideteksi secara kualitatif menggunakan beberapa reagen kimia seperti povidon iodin, KMNO4, AgNO3, dan reagen Benedict untuk menggambarkan proses distribusi dan ekskresi obat di dalam tubuh. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, mengetahui hubungan antara absorpsi oral, distribusi, dan ekskresi obat melalui identifikasi kualitatif asam askorbat atau vitamin C dalam urin pada beberapa interval waktu setelah konsumsi. Tujuan khususnya, kami dapat menjelaskan hubungan absorpsi obat dengan munculnya analit di dalam urin sebagai hasil distribusi dan eliminasi. Kami dapat mengambil sampel urin pada 0 jam, 12 jam, dan 24 jam setelah konsumsi vitamin C. Kami dapat mengidentifikasi asam askorbat dalam urin menggunakan reagen povidon iodin, KMNO4, AgNO3, dan Benedict, serta dapat mengamati perubahan reaksi sebagai indikator keberadaan vitamin C dan dapat membandingkan hasil pada setiap interval waktu untuk melihat kecenderungan ekskresi vitamin C. Nah, yang berikut kita masuk pada tinjauan pustaka. Nah, pada praktikum ini membahas konsep dasar urin, kandungan senyawa di dalamnya, serta prinsip identifikasi vitamin C secara kualitatif menggunakan beberapa reaksi kimia. Nah, yang pertama ini adalah urin. Nah, urin ini adalah produk ekskresi yang terbentuk di ginjal melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Komposisinya itu sekitar 96% air dan 4% zat terlarut berupa senyawa organik seperti urea, kreatinin, dan asam urat, serta senyawa anorganik seperti natrium, kalium, dan klorida. Yang kedua, vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat ini merupakan vitamin larut air yang berfungsi sebagai antioksidan kuat dan membantu menjaga sistem imun. Yang berikut, Aquades. Nah, Aquades ini merupakan air hasil destilasi yang murni, yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bebas dari zat pengotor. Yang pertama itu povidon iodin. Jadi povidon iodin ketika bereaksi dengan vitamin C akan menghasilkan warna larutan dari povidon iodin yang menghilang, di mana reaksinya itu dapat dilihat pada gambar. Nah, yang sebelah kiri itu adalah asam askorbat ditambah dengan iodin, lalu yang sebelah kanan itu adalah hasil dari reaksi. Nah, jadi reaksi yang terjadi itu adalah reaksi redoks, di mana asam askorbat dari vitamin C bertindak sebagai reduktor, sedangkan iodin dari povidon iodin bertindak sebagai oksidator. Nah, asam askorbat ketika bereaksi dengan iodin, dia akan mengalami yang namanya oksidasi. Nah, oksidasi ini terjadi pada gugus enediol, yaitu gugus C ikatan angkap 1 OH, yang terdiri dari 2, dilihat dari gambar di bawah. Nah, ketika dia sudah mengalami oksidasi, maka nanti asam askorbat akan berubah menjadi asam dehidroaskorbat, yaitu yang awalnya C6H8O6 berubah menjadi C6H6O6. Nah, elektron yang tadi sudah dilepaskan oleh asam askorbat kemudian akan diterima oleh iodin, sehingga iodinnya itu berubah menjadi ion iodida. Nah, hasil akhir dari reaksi tersebut yaitu menghilangnya warna coklat dari reagen povidon iodin, sehingga hasil tersebut menandakan bahwa sampel yang kita uji itu positif mengandung vitamin C. Berikut itu KMNO4. Jadi KMNO4 ini dia mengandung ion permanganat MnO4- yang bertindak sebagai oksidator, kemudian asam askorbat dari vitamin C-nya itu bertindak sebagai reduktor. Nah, reaksinya itu sama seperti yang sebelumnya, di mana asam askorbat dia akan mengalami oksidasi dari gugus enediol sehingga melepaskan 2 elektron dan 2 proton. Nah, elektron tersebut akan diterima oleh ion permanganat, sehingga ion permanganatnya itu mengalami reduksi menjadi ion Mn2+. Reaksinya itu tampak seperti gambar di bawah. Nah, hasil akhir dari reaksi tersebut yaitu hilangnya warna ungu khas dari reagen KMNO4 dan terbentuknya endapan coklat karena ion Mn2+. Sehingga jika hal tersebut terjadi menandakan bahwa sampel yang kita uji positif mengandung vitamin C. Yang berikutnya itu AgNO3, di mana AgNO3 ini dia mengandung ion perak atau Ag+, sehingga ketika direaksikan dengan asam askorbat juga akan mengalami reduksi. Jadi Ag+ tadi bertindak sebagai oksidator, sedangkan asam askorbat dari vitamin C bertindak sebagai reduktor. Nah, reaksinya sama seperti sebelumnya, di mana asam askorbat mengalami oksidasi dari gugus enediol sehingga melepaskan 2 elektron dan 2 proton. Nah, elektron tersebut akan diterima oleh ion Ag+, sehingga berubah menjadi logam perak Ag. Oleh karena itu, asam askorbat akan berubah menjadi asam dehidroaskorbat, sedangkan ion perak Ag+-nya tadi berubah menjadi logam perak Ag. Tampak seperti reaksi di gambar. Nah, terbentuknya logam perak tersebut menyebabkan munculnya endapan berwarna hitam. Sehingga ketika kita mengujikan sampel dan terjadi hal tersebut, menandakan bahwa sampel kita positif mengandung vitamin C. Nah, yang berikut itu Benedict, di mana Benedict ini dia mengandung ion Copper-2 sulfat atau CuSO4-5H2O. Nah, reaksinya itu juga sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana asam askorbat yang mengandung gugus enediol akan mengalami oksidasi sehingga asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat. Nah, sedangkan elektronnya tadi yang sudah dilepas akan diterima oleh ion tembaga atau Cu12 dari CuSO4-5H2 yang terdapat dalam reaksi Benedict. Sehingga ion Cu12 tadi mengalami reduksi menjadi tembaga oksida atau Cu2O. Nah, senyawa Cu2O yang terbentuk akan muncul sebagai endapan berwarna merah bata ketika dipanaskan. Nah, reaksinya itu dapat dilihat pada
gambar di bawah. Hasil akhir dari reaksinya itu yakni terbentuknya endapan merah bata. Sehingga ketika sampel yang kita uji mengalami hal demikian, itu menandakan bahwa sampel kita positif mengandung vitamin C. Baik, untuk prosedur kerjanya itu dibagi menjadi 2 tahap penting, yaitu ada persiapan alat dan bahan dan juga cara kerjanya. Yang pertama itu untuk persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan itu untuk alatnya sendiri ada pipet tetes 1 buah, tabung reaksi 12 buah, rak tabung reaksi sebanyak 2 buah, penjepit tabung reaksi, wadah penampung urin sebanyak 3 buah, serta pembakar bunsen 1 buah. Kemudian untuk bahan yang digunakan pada pengujian itu, yang pertama ada tablet vitamin C 500 mg sebanyak 1 tablet, kemudian reagen povidone iodin, kemudian reagen kalium permanganat 0,1% atau KNNO4 0,1%, reagen AgNO3 1%, reagen Benedict dan juga Aquadex. Pada proses cara kerja ini dibagi menjadi 3 tahap penting. Yang pertama itu ada persiapan sukarelawan, yang kedua itu ada pengambilan sampel urin, yang ketiga itu ada pengujian kualitatif sampel. Nah, untuk yang pertama, pada persiapan sukarelawan atau kondisi terkontrol, yang pertama itu akan dipilih sukarelawan dalam kondisi yang sehat dan tidak sedang mengonsumsi obat-obatan lain selama minimal 24 jam sebelum dilakukan pengujian. Yang kedua, sukarelawan akan diminta untuk membatasi konsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung vitamin E tinggi seperti buah sitrus, suplemen, dan lainnya sebelum dilakukan pengujian. Yang ketiga itu, sukarelawan akan mengonsumsi air dalam jumlah yang cukup agar terhidrasi dengan baik. Selanjutnya, untuk tahap kedua ada tahap pengambilan sampel urin. Nah, pada tahap pengambilan sampel urin ini, yang pertama untuk sampel urin 0 jam, di mana sukarelawan akan mengeluarkan urin sesaat sebelum meminum tablet vitamin C sebagai kontrol blanko. Kemudian akan dilakukan pemberian sediaan, di mana sukarelawan akan meminum 1 tablet vitamin C 500 mg dengan air secukupnya. Yang ketiga itu untuk sampel 12 jam, akan ditampung urin yang dikeluarkan 12 jam setelah pemberian obat. Kemudian yang keempat adalah sampel 24 jam, di mana akan ditampung urin yang dikeluarkan selama 24 jam setelah pemberian obat. Kemudian tahap yang ketiga, tahap yang terakhir akan dilakukan uji kualitatif sampel. Nah, pada uji kualitatif sampel ini akan dilakukan prosedur pada ketiga sampel urin, baik itu 0 jam, 12 jam maupun 24 jam. Yang pertama itu untuk dilakukan uji povidone iodin, akan dimasukkan sampel 1 mili urin ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan beberapa tetes reagen povidone iodin, kemudian akan diamati apakah ada terjadi hilangnya warna iodin. Kemudian yang kedua ada uji KNNO4 0,1%. Pada uji kalium permanganat ini maka akan dimasukkan 1 mili sampel ke dalam tabung reaksi dan akan ditambahkan beberapa tetes KNNO4 0,1% dan Aquadex. Hasil positif dari uji KNNO4 ini akan ditandai dengan perubahan warna jingga menjadi warna coklat. Kemudian yang ketiga itu akan dilakukan uji AgNO3 AgNO3 1%. Nah, pada uji ini akan dimasukkan 1 mili sampel ke dalam tabung reaksi. Tambahkan beberapa tetes AgNO 1% dengan Aquadex. Nah, pada uji ini hasil positif akan ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna hitam. Dan yang terakhir itu akan dilakukan uji Benedict. Nah, pada prosedur pengujian ini, uji Benedict akan dilakukan dengan dimasukkan 2 mili sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian akan ditambahkan 15 tetes reaksi Benedict dan dipanaskan di atas api kecil hingga mendidih selama 2 menit. Hasil positif dari uji Benedict ini akan ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Yang pertama ada uji povidone iodin, di mana hasil positif menunjukkan perubahan atau hilang warna. Interpretasi hasil dari hasil yang didapat, untuk sampel 0 jam, hasil positif sedang di mana warna reagen iodin memudar sehingga warna sampel menjadi kuning pucat. Sampel 12 jam, hasil positif lemah di mana warna reagen iodin memudar sehingga sampel berwarna kuning. Dan sampel 24 jam, hasil positif kuat di mana warna sampel iodin memudar sehingga sampel berwarna kuning sangat pucat. Yang kedua ada uji KNNO4 0,1%. di mana hasil positif menunjukkan jingga jadi coklat dengan interpretasi hasil dari hasil yang didapat. Untuk sampel 0 jam, hasil negatif di mana sampel berwarna merah bata dan tidak ada endapan. Untuk sampel 12 jam, hasil negatif di mana warna sampel merah keunguan, tidak ada endapan. Dan untuk sampel 24 jam, hasil positif kuat di mana warna sampel coklat pekat dan ada endapan coklat. Untuk uji yang ketiga, uji AgNO3 1%, di mana hasil positif menunjukkan adanya endapan hitam. Interpretasi hasil dari hasil yang didapat untuk sampel 0 jam, hasil negatif, di mana sampel berwarna putih keruh, ada endapan putih yang banyak. Untuk sampel 12 jam, hasil positif kuat, di mana sampel bening sedikit keruh dan ada endapan hitam. Dan untuk sampel 24 jam, hasil negatif, di mana sampel berwarna putih sedikit keruh dan ada sedikit endapan putih. Untuk uji yang terakhir, yaitu uji Benedict, di mana hasil positif menunjukkan adanya endapan merah bata. Interpretasi hasil dari hasil yang didapat, sampel 0 jam, hasil negatif, di mana sampel berwarna hijau toska sedikit keruh dan tidak ada endapan. Untuk sampel 12 jam, hasil negatif, di mana sampel berwarna hijau toska jernih dan tidak ada endapan. Dan untuk sampel 24 jam, hasil positif sedang, di mana sampel berwarna coklat muda dengan sedikit endapan coklat pucat. Pada praktikum
praktikum ini ada sampel yang pengambilannya 0 jam atau sampel yang diambil sebelum sukarelawan itu mengonsumsi vitamin C 500 mg. Pengambilan sampel 0 jam ini digunakan untuk mengetahui kondisi awal atau baseline, di mana data ini nantinya akan digunakan sebagai pembanding terhadap hasil setelah perlakuan, sehingga dapat diketahui apakah perubahan yang terjadi itu benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau memang sudah ada sebelumnya. Nah, hasil praktikum menunjukkan bahwa sebagian besar reaksi pada 0 jam itu bersifat negatif atau lemah. Baik, berdasarkan hasil praktikum, reaksi terkuat diamati pada sampel urin 24 jam setelah konsumsi vitamin C. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan warna atau reaksi yang lebih nyata atau lebih kuat pada beberapa reaksi dibandingkan dengan sampel urin 0 dan juga 12 jam. Nah, hal ini terkait dengan proses absorpsi melalui mekanisme transport aktif, melibatkan pengangkutan vitamin C ke dalam sirkulasi sistemik dan didistribusikan ke seluruh jaringan. Nah, vitamin C yang tidak digunakan oleh jaringan maka akan diserap dan disaring oleh ginjal. Nah, proses filtrasi terjadi di glomerulus di mana molekul-molekul kecil seperti vitamin C dapat dengan mudah melewati membran filtrasi dan masuk ke dalam filter ginjal. Lalu, vitamin C dapat diserap kembali di tubulus peroksimal. Namun, jika konsentrasi vitamin C dalam plasma itu tinggi, maka kemampuan tubulus untuk menyerap kembali akan berkurang yang mengakibatkan penurunan kadar vitamin C. Oleh karena itu, konsentrasi vitamin C dalam urin biasanya meningkat beberapa jam setelah konsumsi vitamin C dan puncaknya dalam waktu tertentu seperti 24 jam. Nah, intensitas perubahan warna yang lebih tinggi menunjukkan konsentrasi vitamin C yang lebih tinggi dalam sampel urin tersebut. Pada praktikum ini, uji Benedict digunakan untuk mendeteksi gula reduksi dengan prinsip bahwa gula reduksi ini dapat mereduksi ion tembaga 2+ menjadi tembaga 2 oksida saat dipanaskan, sehingga menghasilkan perubahan warna dari biru, hijau, kuning, jingga, dan merah bata. Nah, pada sampel 24 jam dari uji Benedict menunjukkan hasil positif dengan intensitas sedang yang ditandai dengan larutan menjadi coklat muda dan terbentuknya endapan berwarna coklat. Hasil positif ini tidak selalu berarti bahwa kadar glukosa itu tinggi, karena gula reduksi lain seperti fruktosa, laktosa, dan maltosa juga bisa bereaksi, di mana senyawa-senyawa tersebut memiliki gugus karbonil bebas yang mampu mereduksi ion tembaga dalam larutan Benedict sehingga bisa menghasilkan perubahan warna atau endapan. Selain itu, hidrolisis sukrosa juga dapat menghasilkan glukosa dan fruktosa yang termasuk sebagai gula reduksi sehingga bisa memberi reaksi positif pada uji Benedict meskipun glukosa awalnya sangat rendah. Jadi, hasil positif uji Benedict menunjukkan keberadaan gula reduksi secara umum, bukan hanya glukosa saja. Perbedaan hasil uji urin pada setiap sukarelawan dapat terjadi karena beberapa faktor fisiologis dalam tubuh. Faktor pertama adalah ambang batas ginjal atau renal threshold. Vitamin C baru akan dikeluarkan melalui urin secara signifikan jika kadar vitamin C dalam darah sudah melebihi sekitar 1,4 mg per desiliter. Jika kadarnya masih di bawah nilai tersebut, sebagian besar vitamin C akan diserap kembali oleh ginjal. Faktor kedua adalah status hidrasi dan volume urin. Sukarelawan yang minum lebih banyak air akan menghasilkan urin yang lebih encer sehingga konsentrasi vitamin C dalam urin terlihat lebih rendah. Faktor berikutnya adalah status oksidatif individu. Pada prokok atau individu dengan tingkat stres oksidatif tinggi, vitamin C juga digunakan lebih cepat oleh tubuh sebagai antioksidan sehingga jumlah yang dikeluarkan melalui urin bisa lebih sedikit. Selain itu, faktor yang keempat yaitu farmakokinetika penyerapan vitamin C di usus juga berpengaruh. Ketika dosis vitamin C yang dikonsumsi tinggi, presentasi penyerapannya dapat menurun sehingga jumlah vitamin C yang akhirnya diekspresikan pada setiap sukarelawan berbeda. Selain faktor fisiologis, metode yang digunakan dalam praktikum ini juga memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat digunakan untuk menentukan kadar vitamin C secara kuantitatif dengan tepat. Pertama, urin mengandung beberapa senyawa reduktor lain seperti asam urat, kreatinin, dan juga sistein yang dapat bereaksi dengan reagen yang digunakan. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang terlihat positif meskipun kadar vitamin C sebenarnya tidak terlalu tinggi. Keduanya, vitamin C bersifat tidak stabil. Zat ini mudah teroksidasi oleh suhu ruangan, paparan cahaya, maupun kondisi pH tertentu. Akibatnya, kadar vitamin C yang terukur saat pengujian bisa lebih rendah dibandingkan kadar sebenarnya. Yang ketiga, metode reaksi warna bergantung pada pengamatan dari tiap analis, sehingga hasilnya bersifat subjektif dan hasilnya akan berbeda dari antar pengamat. Selain itu, pengujian yang dilakukan merupakan uji urin sewaktu atau spot test, sehingga tidak selalu mencerminkan kadar vitamin C tubuh secara akurat karena ekspresinya dapat berubah sepanjang hari. Untuk pengukurannya yang lebih valid, biasanya diperlukan pengumpulan urin selama 20 jam atau menggunakan metode analis yang lebih spesifik seperti HPLC. Jadi kita masuk ke bagian kesimpulan dari materi ini. Berdasarkan uji-uji ini, maka dapat disimpulkan juga bahwa urin dengan jangka waktu 24 jam yang telah diambil oleh sebagai sampel itu memiliki kadar vitamin C tertinggi dengan hasil positif yang banyak dari 4 uji tersebut. Kemudian ini adalah referensi yang
kami gunakan. Sekian dan terima kasih.